Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu jeritan batinnya, rindu dan inginkan hadirmu. Jeritan batinnya, rindu dan inginkan hadirmu, ya. Ada seseorang yang batinnya sangat menjerit ya, karena sangat mungkin rindu, kangen, dan inginkan hadirnya kamu. Kita lihat ya, ada energi apa sih di pembacaan kita hari ini. Yang pertama, ada energi rejection. Nah, kalau Sora lihat ya, orang ini mungkin sudah mencoba merich kamu, atau mungkin sudah mencoba mencari kamu dalam tanda kutip kembali ya. Dan kalau Sora lihat di sini, menolaknya itu belum tentu disampaikan secara langsung. Bisa saja kamu yang jaga jarak dari dia, kamu yang menghindar dari dia, kamu mungkin gak balas lagi chattingnya dia ngilang, kamu ikutan ngilang, kayak gitu ya. Dia ghosting, kamu ikutan ghosting, dan sebagainya. Jadi kalau Sora lihat, orang ini masih sangat-sangat merasakan energi penolakan dari kamu. Meskipun tidak disampaikan secara perkataan, bisa juga dia cukup sensitif sama kamu, sehingga dia bisa merasakan kamu tuh blocking dan membuat jarak sama dia, teman-teman. Nah, meskipun telah ditolak dan masih terbayang-bayang sama energi yang kamu menjaga jarak itu sama dia, kan berasa ya, kita tuh sebenarnya energi itu tidak bisa terlihat tapi bisa terasa. Dia ingin ya mengusahakan, kayak dia pingin making effort. Ada sesuatu yang pingin diusahakan di sini, kalau yang Sora lihat, untuk dia itu deketin kamu kembali atau mengambil hati kamu kembali ya. Kenapa? Karena ternyata di sini jiwa kamu sama jiwa dia itu adalah segala sesuatu yang sudah terikat, sudah terkontrak, sudah terkunci. Artinya energi ini sangat terhubung ya. Makanya apapun yang terjadi di antara kalian, energi terhubung ini masih sangat-sangat terasa. Makanya dia itu seperti kayak terdorong, tertarik untuk melakukan suatu usaha untuk menjalin relationship lagi sama kamu gitu loh ya, teman-teman. Kenapa gitu loh? Karena ikatan jiwa ini mendorong dia untuk seharusnya dia itu berkomitmen sama kamu, untuk seharusnya dia itu setia sama kamu, atau seharusnya dia bersama dengan kamu menjadi pasangan gitu ya, terikat sama-sama. Dan di sini ada energi self love gitu ya. Kenapa sih kamu itu mungkin ya menjaga jarak sama orang ini, ngeblocking orang ini, atau sangat berhati-hati sama orang ini? Karena banyak dari energi kamu yang sudah kepingin untuk self love ya, pingin fokus sama kebahagiaan diri sendiri gitu loh ya, memprioritaskan diri sendiri. Makanya terjadi hal seperti ini gitu loh ya. Kamu tuh seolah-olah kayak tidak mau kalau Sora bilang, tidak mau mungkin memberikan dia kesempatan, atau ragu memberikan dia sebuah kesempatan. Sekarang kita coba lihat ada energi apa sih di sini. Kita lihat siapakah orang ini. Siapakah orang ini? Teman-teman, ini adalah energi dari seseorang yang memang berada dalam situasi yang gak stabil ya, naik turun ya situasinya. Kehidupan juga sangat menghantam dia, sehingga moodnya dia, perasaannya dia itu pun juga banyak yang naik turun, teman-teman, di sini ya. Jadi keadaan dia yang naik turun membuat mood dan perasaan dia naik turun. Di sini mungkin ada keuangannya tidak stabil, keuangannya naik turun. Sebentar ya. Oke. Selain itu, kalau yang Sora lihat, bisa saja dia itu memang sudah cinta atau sudah tertarik sama kamu, atau kalian ada satu perasaan ketertarikan. Itu karena memang dari awal pertama bertemu ada sesuatu yang sangat dia suka dari kamu, entah fisik kamu, entah tampilannya kamu ya. Lalu di sini ada energi dari Queen of Wands. Orangnya penuh dengan gairah ya, bersemangat. Terus habis itu juga kalau Sora lihat secara fisik itu bisa saja dia tipenya kamu. Terus orangnya juga diam-diam mengamati ya.
Dan selain daripada itu, kamu berdinding dengan seseorang yang sedang mengalami banyak kejatuhan di dalam hidupnya dia. Bisa saja orang ini itu memang mengalami mungkin saja gagal dalam relationship sebelumnya, mungkin juga gagal dalam meniti karirnya, mungkin juga ada gagal dalam usaha dan segala macam. Tapi intinya di sini ada sesuatu yang sudah dia bangun, tapi sebelumnya banyak mengalami suatu kendala ya. Kalau yang Sora lihat, selain daripada itu, dia juga bisa saja banyak mengalami hal-hal di luar dugaan dia ya. Namun secara perasaan, energi dia sama kamu itu terhubung, terkoneksi. Dia tidak banyak mengungkapkan mungkin perasaan sama dia, perasaan dia ke kamu dalam segi keterbukaan. Tapi di sini ada dari energi divine feminim yang sangat kuat. Oke. Nah, kita sekarang mau coba lihat ada isu apa sih sebenarnya kamu sama dia. Kita coba lihat ya, ada isu apa kamu dan dia, ada isu apa kamu dan dia ya teman-teman. Yang pertama, kalau Sora lihat begitu banyak ya hal-hal yang terjadi di antara kamu sama dia itu adalah hal-hal yang sifatnya berulang seperti itu lagi ya. Jadi di sini kendala-kendala yang kalian hadapi, masalahnya, perilakunya dan sebagainya, itu cenderung polanya berulang seperti itu lagi ya. Jadi ada di sini pola-pola berulang yang bisa saja membuat situasi itu kalau Sora lihat jadinya sulit ya. Karena banyak hal-hal yang berulang itu lagi, kondisinya begitu lagi gitu ya. Jadi kayak capek mungkin ya, capek terus habis itu sudah mulai lelah dengan kondisi yang seperti itu lagi. Nah, selain daripada itu, ya, ini sangat mungkin karena sikapnya dia yang bisa saja tadi yang Sora bilang, lari-larian, kabur-kaburan, ghosting, menghilang, nggak ada kabar, passive treatment gitu loh ya, silent treatment. Jadi kalau ada masalah atau ada kendala, dia cenderung selalu diulang dengan cara ya kabur gitu loh ya, kabur, diem, ghosting, on off, itu sangat mungkin banget yang membuat kamu lelah. Seperti apa sih maunya orang ini teman-teman? Nah, selain daripada itu ada beberapa di sini yang juga punya masalah tentang orang ketiga ya. Entah orang ketiganya itu sekedar untuk affair, pakai perasaan, atau ada yang untuk mencari kepuasan secara seksual dan sebagainya. Tapi di sini yang pasti ada masalah tentang third party situation. Sehingga ya hubungan ini tuh kamu merasakan jadi mungkin banyak banget toksiknya gitu ya. Kenapa? Karena kok ada masalah pola berulang, ada third party situation, abis itu juga mungkin dia tidak bisa mengontrol hasrat dirinya yang lain. Dan di sini juga selalu kalau ada masalah lari-larian. Jadi kamu tuh kayak seperti ingin menyembuhkan hati dan perasaan kamu untuk terlepas dari segala sesuatu yang toksik ya. Sikap dia itu seperti menunjukkan sikap yang seolah-olah itu penuh dengan sisi yang bermain-main. Sebenarnya chemistry di antara kalian ada dan sangat kuat, tapi cenderung dia itu kayak ini orang serius gak ya gitu loh. Apakah cuma memang main-main gitu loh ya. Kenapa? Karena itu tadi pola-pola berulang dan setiap kali ada kendala tidak diselesaikan. Nah, bagaimana dengan kamu ya, ada perasaan apa lagi yang dia rasakan ya ke kamu? Nah teman-teman, orang ini awalnya itu cuma mau sekedar bersenang-senang aja sama kamu. Mungkin ada beberapa yang juga bahkan bersenang-senang cuma secara seksualitas aja sama kamu mungkin ya. Tapi ternyata terbawa pakai perasaan ya, sih. Kalau Sora lihat di sini ada hasrat dia memang yang sangat kangen sama kamu, baik secara perasaan maupun secara fisik ya. Jadi memang di sini ada seksualitas, ada gairah dia ke kamu itu masih ada. Nah, tapi selain ada seksualitas itu, di sini juga ada awaken. Artinya ada sesuatu yang membuat dia tersadar ya. Sangat mungkin banget dia di sini tersadar kalau kayak dia itu punya perasaan yang lebih dalam sama kamu. Ternyata dia butuh kamu gitu loh ya. Kita mau coba lihat apa sih yang membuat dia tersadar soal kamu. Dia tersadar apa? Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu tersadar kalau dia itu mengalami sesuatu yang namanya mau move on, mau putusin tali koneksi dan mau menjauh, itu mungkin banget terasa seperti sulit ya. Dan ada keinginan dia seperti terdorong untuk memperbaiki hubungan ini.
Ya, karena selama ini kamu sudah menjadi sosok yang sangat kuat bertahan untuk bisa menyelesaikan atau bisa bertahan dalam hubungan ini. Nah, apalagi kamu punya energi yang sangat positif untuk orang ini. Kamu punya energi yang sangat tenang, positif, bantu dia banyak menyelesaikan masalah. Kamu juga punya banyak adaptasi ke orang ini, penyesuaian, pengertian. Nah, dia ngerasain ada karmic relationship sama kamu. Mungkin bukan sesuatu yang baik, mungkin bukan sesuatu yang positif, tapi dia merasakan ada satu ketergantungan dan tidak bisa lepasin kamu. Nah, ternyata awalnya dia cuma main-main sama kamu, awalnya nggak serius sama kamu ya. Tapi ternyata sekarang menjadi punya rasa sakit yang mendalam dan rasa kehilangan ketika kamu tidak ada. Jadi di sini ada sesuatu yang ternyata mengalami sakit ketika kamu nggak ada. Orang ini sekarang sedang bermanifestasi. Untuk apa? Mungkin untuk bisa dapat kesempatan punya relationship lagi sama kamu, bermanifestasi supaya bisa balik. Karena orang ini pingin rekonsiliasi. Ya, jelas. Orang ini pingin rekonsiliasi sama kamu. Orang ini tuh player, tapi ternyata sekarang malah kena sama perasaan dia sendiri, terbawa ke perasaan dia sendiri. Orang ini tuh sebenarnya punya sebelumnya banyak kepura-puraan dan banyak yang dia tutup-tutupin teman-teman daripada kamu ya. Tapi ternyata kamu itu banyak membawa perubahan dan banyak membawa dia kepada satu kesadaran kalau perasaan dia itu lebih dalam daripada itu. Apalagi ketika dia sendirian ya, dia bisa merasakan kayak aku tuh ada rasa keterbutuhan sama kamu, rasa menginginkan kamu, rasa terkoneksi. Aku tahu untuk memulai dari awal lagi itu nggak gampang. Nggak gampang untuk mulai lagi dari awal setelah sudah banyak situasi yang seperti ini. Tapi ada keinginan dia ya yang kuat. Orang ini juga mau ke kamu. Itu bukannya tidak berkonflik secara batin teman-teman. Di sini banyak konflik batin ya, yang kayak membuat dia itu susah untuk berpikir, apakah aku harus maju? Apakah aku udah siap untuk maju? Gimana cara mulai lagi sama kamu? Apakah kamu masih mau sama aku? Nah, konflik batin itu sangat banyak. Karena dia tahu, dia mengharapkan sebuah pemaafan dari kamu. Ya, orang ini butuh pemaafan dari kamu. Dan dia tahu masalah dia itu memang hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak terkontrol ini yang membuat dia mungkin bermasalah, tapi dia butuh perasaan kamu untuk mau maafin dia. Dan dia itu teringat semua kenangan dan nostalgia yang ada di antara kalian ya. Jadi artinya kenangan-kenangan, memori-memori yang telah ada membawa dia kepada energi nostalgia dan energi segala kenangan yang ada ya. Dan dia merasa ini seperti ada bagian dari waktu semesta yang mengarahkan dia untuk bisa ke kamu gitu ya. Jadi di sini kayak ada waktu dari semesta, kayak pingin bisa sama-sama ke kamu. Dan kamu sekarang menjadi si divine feminim yang terutama buat dia. Jadi kamu tuh jadi kayak seseorang yang sangat diutamakan buat batinnya dia gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi, kamu tuh udah banyak bawa hal positif loh dalam hidupnya dia. Nah, kamu memperjuangkan dia ya. Kamu bahkan selalu berkorban untuk dia, bukan cuma secara perasaan, energi, tapi juga secara finansial. Ada energi the lovers, ada energi romansa di sini. Ada di antara kalian, ada chemistry, ada romansa, ada jatuh cinta yang sesungguhnya. Mungkin awalnya dia cuma main gitu loh, nggak buat serius, tapi ternyata sekarang jadi beneran serius pakai perasaan. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih yang perasaan dia rasakan ke kamu. Apa perasaan yang dia rasakan ke kamu? Yang pertama, dia itu kayak masih sering banget dengerin lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, jadi lagu-lagu itu juga yang membuat kalian terkoneksi dan teringat terus. Jadi kayaknya ada suatu lagu atau beberapa lagu yang memang jadi lagu kesukaan kalian gitu ya. Jadi itu salah satu cara telepati batin dia sama kamu melalui lagu. Orang ini tuh masih ada hal yang mau dia sampaikan. Jadi kayak di sini masih ada mungkin unek-unek atau perasaan dia yang sesungguhnya yang mau dia sampaikan sama kamu, dan dia menunggu waktu yang tepat ya. Apalagi karena kalau Sora lihat kan dia sudah merasakannya, energi kamu blocking dan jaga jarak dari dia.
Selama ini dia itu belum bergerak ke kamu karena dia merasa belum waktu yang tepat ya, apalagi setelah apa yang banyak terjadi ya, dia menyadari kesalahan dia. Orang ini tuh memang punya masalah dengan sosok ibunya ya. Entah mungkin ada absen di dalam sosok ibunya. Intinya adalah karena hubungan dia dengan ibunya itu ada yang mungkin bermasalah dan sebagainya. Itu adalah berefek terhadap energi divine feminine. Dia berdiri dengan energi divine feminine. Kak, aku kan cowok. Ya tetap aja berarti dia bermasalah sama energi sisi feminim di dalam dirinya. Tanpa kamu dia merasa hilang arah. Tanpa kamu I feel lost without you. Ada perasaan hilang arah di sini tanpa kamu. Kenapa? Karena kamu adalah energi yang sangat spesial untuk dia. Kamu tuh dia bisa merasakan, kamu tuh energi yang sangat spesial buat dia. Ada satu koneksi yang sangat kuat dan tidak biasa ya. Dan dia seperti selalu energinya mencari-cari kamu. Kenapa? Karena masih ada obsesi di sana. Ya. Jadi kayak dia tuh masih mantauin kamu, stalkingin kamu, masih mau cari tahu soal kamu gitu ya. Dan dia tuh berharap kayak masih bisa punya kesempatan sama kamu. Karena di sini memang ada energi twin flame yang kuat. Nah, energi twin flame ini juga yang sangat memungkinkan kalian itu akhirnya terkoneksi dan terhubung. Dia berharap masih ada masa depan di antara kalian berdua. Jadi dia masih berharap ada nih potensi untuk kita sama-sama. Di sini juga ada energi tersiksa. Kenapa sih tersiksa batinnya? Jelas, karena di sini ada energi air mata. Kenapa? Hilang arah. Perasaan sama kamu sangat spesial, koneksinya sangat kuat. Dan dia sangat cemburu kalau ternyata mungkin kamu sudah ada yang lain atau kamu pingin membuka diri kamu untuk yang lain. Jadi dia tuh kayak masih ada energi pingin memiliki kamu. Kamu tuh menjadi seseorang yang juga sangat-sangat pintar ya. Jadi sangat mungkin banget kamu itu banyak bantu dia, kasih dia solusi ketika dia ada masalah gitu ya. Jadi problem solver. Dan apalagi kayak secara emosional kedekatan kamu sama dia itu menjadi semakin kuat. Tadi awalnya dia cuma pikir aku cuma intim sama kamu secara fisik, tapi ternyata tidak ada keintiman secara perasaan. Ada energi belahan jiwa di sini. Ya. Ada energi twin flame dan energi belahan jiwa yang jelas sangat mungkin terhubung. Dia tahu, dia itu punya sisi yang memang liar, dalam tanda kutip itu sisi yang susah mungkin untuk diatur atau dihadapi. Tapi jelas ya, udah jelas orang ini ingin rekonsiliasi sama kamu. Yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian. Teman-teman, ini memang ada unfinished business antara kamu sama dia. Memang harus ada energi apapun nanti ujungnya, mau sama-sama atau tidak, memang di sini perlu ada energi penyelesaian di antara kalian. Ya. Apalagi ini memang harus orang ini bisa saja punya masalah dengan inner child ya. Jadi di sini memang ada hal yang harus dibereskan di antara kalian. Atau mulai energinya dari awal lagi ya. Orang ini tuh juga udah banyak banget diskusi ya sama teman-temannya dia, orang-orang di sekitar dia untuk minta masukan soal hubungan kalian. Tapi intinya adalah di sini memang kedepannya akan ada energi penyelesaian di antara kamu sama dia ya. Di sini dia menyadari kalau banyak energi ke foolish ya. Foolish itu kan ya kekanak-kanakan lah, kebodohan lah gitu ya. Tapi kalau surat di sini banyak dari kalian tuh energinya sudah cenderung skeptis sama orang ini. Jadi artinya itu tidak yakin ya. Balik lagi, itu adalah energi keputusan dari kamu. Tapi intinya kalau dari kartunya Sora adalah menyarankan untuk memang menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya, ini adalah masalah tentang waktu ya. Entah itu memang mau lanjut apa enggak, intinya diselesain deh ya. Kalau orang ini kan jelas pengen rekonsiliasi sama kamu, tapi kan keputusan di tangan kamu. Tapi intinya setelah waktu ini jalan ya, bikin progres sebaiknya diselesain. Ketemu aja dulu, ngobrol dulu ya, mungkin paling enggak kan mungkin bisa tetap jadi teman lah ya. Kalaupun enggak, paling enggak diselesaikan, karena kan tadi di sini ada energi yang apa ya, energi menggantung gitu loh, energi unfinished business. Nanti jatuhnya jadinya malah ngeganjel buat kamu sama buat dia, dan malah jadi ada yang nggak tenang gitu loh energinya. Paham kan maksudnya aku? Jadi ketemu dulu, selesain gitu ya. Terserah. Kalau dia pinginnya secepatnya, tapi kalau dari kamu masih butuh waktu ya nggak apa-apa sih.
energi persatuan, energi keinginan, energi berkumpul kembali. Dari kamu pun nasihatnya adalah kalau memang tidak mau sama-sama pun, yang penting sudah ada satu pertemuan, yang penting sudah ada satu penyelesaian. Energinya kembali ke kamu. Kak Sola, tapi nanti kalau seandainya aku itu kasih dia kesempatan, tadi begitu lagi. Di sini teman-teman ada energi Six of Wands. Orang ini pingin maju. Orang ini pingin usahain. Orang ini pengen ngelewatin semuanya, pengen lebih sukses dan berhasil. Artinya ada nggak niatan orang ini untuk membereskan masalahnya dia gitu ya? Ada gitu loh ya. Kalau yang kamu lihat di sini tuh, oke. Orang ini pengen berusaha, pengen fighting ya, pengen berusaha ya, mengalahkan sisi negatif itu di dalam dirinya ya. Memang kalau mau dilanjutkan harus banyak hal yang kamu kompromikan. Tapi balik, kalau kamu sudah skeptis kan susah. Balik lagi ke energi kamu ya. Kamu punya pilihan teman-teman di sini. Tapi kalau dari Sora bilang paling nggak untuk ketemu dan selesain lah. Daripada ada yang menggantung kan, malah situasinya jadi nggak enak gitu loh. Oke? Biar diselesain gitu loh. Kita lihat ya, ada zodiak apa di sini. Untuk teman-teman yang pengen personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau yang kepingin beli alat pembacaan dan sebagainya. Ada Aries, Capricorn, Leo, Cancer, Sagittarius, Gemini, dan ada Pisces. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Pisces atau Pisces atau Venus, sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet yang terungkap. Ntar ya, aku susun dulu. Ini kurang, aku ambil dikit lagi. Oke. MDEB, LKGA, ITCW, JNFO, TEY. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Bijak sebelum bertindak. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye-bye.